Setelah nanti sudah terbentuk ya, minta satu kusuk saja supaya durasinya nggak terlalu panjang, sehingga sahabat semua nggak susah untuk menonton ya. Nah setelah ini, nah, kalau yang punya modal kan dimasukkan di ruang yang ada yapnya, apa yang namanya itu untuk mengembangkan tadi. Tetapi kita karena modal jempol, kita tidak akan menggunakan itu, tapi kita akan menggunakan plastik yang bersih ya, pasti masih untuk menutupi supaya tidak terkemakan air yang berlebihan sehingga rotinya tidak jauh. Lalu karena produk plastik tentunya ruangan itu yang ini yang rotinya di dalam sini lebih hangat sehingga kerja bis untuk mengembangkan adonan roti bisa lebih cepat. Lantai tak apa-apa. Tapi nggak bisa. Jadi sahabat, kita bisa menggunakan lagi seperti ini ya. Ini untuk menunggu ya supaya mengembang. Ini kurang lebih sekitar bisa nanti naiknya itu 2 kalinya ya, 2 kali atau 2,5 atau bahkan 3 kali baru nanti kita kurangi. Jadi memang kali 2 kali itu perlu proses ya, diproses kalau ada mesin itu juga perlu menggunakan tenaga ekstra. Ini jangan khawatir sahabatku, besok akan edisi selanjutnya akan saya berikan tutorial atau bagaimana cara membuat mesin untuk mengaduk roti tetapi kita bikin sendiri sehingga lebih murah, harganya lebih murah, lalu spare partnya lebih mudah didapat. Kita akan menggunakan spare part bekas, nanti juga menggunakan yang listriknya itu kecil sehingga sahabat tidak terlalu konsumsi daya ya, sehingga pusing memikirkan bayar listrik ya. Nah ini kita akan tunggu sampai mengembang ya. Oke, selanjutnya kita juga akan mengoles lagi ya. Ini dibantu sama si Ciantik ini ya, ini anak saya yang bantu. Dia suka makan roti juga, maka dia belajar membantu ayahnya nih. Dia ngolesin. Ini juga boleh dek, ini juga boleh kalau nanti itu sudah ya. Oke. Tuh, dia ngolesin dengan perasaan juga. Oke, ini tadi yang rasa nanas, nggak saya kasih tanda karena memang sudah ini ya, sudah dipotong-potong ya. Betul, sudah kelihatan. Oke. Di mana aja jalan, kesulitan pasti ada jalan. Ini kata kasih images ya, biar lebih menarik hati anak-anak. Nah, ini sudah kita siapkan. Sekarang kita akan nunggu yang tadi ya, yang di oven tadi, nanti hasilnya seperti apa. Oke sahabatku, sebelum kita mengoven ya, kita bikin olesan untuk sebelum di oven, yaitu telur ya, lalu kita beri sedikit garam supaya lebih mantap rasanya ya. Lalu kita kocok ya, kita kocok terus seperti ini sambil kita menunggu oven kita menjadi sudah panas untuk siap untuk kita masukkan ya. Itu oven saya itu ada 2 sub, jadi nanti ngopennya bisa atas bawah. Setelah itu nanti di rolling supaya yang bawah enggak gosong bawahnya, yang atas enggak gosong atasnya ya.
Oke, sudah siap kocokannya. Sekarang kita olesin. Ini tadi yang roti pisang raja ya. Kita olesin, kita biar cantik kayak sahabatku semua ya. Yang cowok ganteng deh, kalau cantik semua gimana nanti ya. Oke, kita olesin. Diolesinya jangan tebal-tebal, jadi tipis aja, merata, dan ini jangan ditekan ya. Jangan ditekan, jadi harus diperlakukan dengan lembut. Nah, kenapa tadi saya bilang harus ada jarak? Nah, ini seperti ini contohnya, kalau jaraknya kurang, maka dia akan bertabrakan. Ini tadi yang keju ya, yang keju. Yang keju. Ini kita kasih olesan keju, tapi saya skip ya. Karena ini saya syuting sendiri, bikin sendiri. Oke, ini saya parut langsung ya dari di atas meja. Karena meja saya itu stainless, jadi lebih higienis dan lebih bersih ya. Oke, kita taburkan kejunya. Ini saya paling suka tuh kejunya yang banyak ya. Kita taburkan dan kita nunggu kalau ovennya sudah siap. Kita masukkan oven dan nanti kita lihat hasilnya. Nah, di sini untuk mengetahui suhu ini panas atau belum ya, hati-hati kalau panas itu kita rasakan ya. Kita rasakan kalau panas, belum panas kita lanjut, kita tunggu panas dulu. Dan ini sahabat, kalau terpaksa kita menyentuh oven sehingga sangat panas, gunakan tanaman lidah buaya untuk ngoles tangan kita yang tersentuh oleh barang panas ya, oven ataupun minyak, langsung diolesin pakai lidah buaya supaya nggak melepuh ya. Oke, kita tunggu dulu sampai benar-benar panas ovennya. Nah, oven ini lama sih nggak saya pakai ya, mungkin ada perlu perbaikan atau gimana. Oke, kita masukkan, ini kan ada 2 sap ya, kita masukkan yang bawah, tapi nanti setelah beberapa saat sudah ada menguning, kita akan balik ya. Nah, ini cara bikin roti, jadi jangan berpikir bahwa kalau kita buat roti itu harus dengan oven gas yang mahal, dengan alat mixer yang mahal. Asal kita mau, pasti bisa. Oke, itu sudah masuk di kamar panas. Ini saya ngopen ditemani sama hujan rintik nan sahdu tuh sudah besar-besar kan itu. Nah, terus memang kalau ngopen dengan oven tangkring ini akan memakan waktu lebih lama ya. Kita akan mewaktu lebih lama. Nah, ini kebetulan saya ngopennya di depan pintu dan banyak angin ini karena hujan sehingga apinya nggak stabil. Harus lebih sabar lagi nih kayaknya. Oke, sekarang sudah matang ya. Kosong guys. Nah, ini. Kita oles sama mentega juga ya. Nah, ini kalau kebesaran api ya efeknya gosong, kalau apinya kurang besar ya lama juga matangnya. Oke sahabat, yang kedua, yang openan tadi yang kedua, kita lihat ini ya. Pelan-pelan, karena openan terakhir maka ini saya matikan ya. Oke. Ini hasilnya. Setelah matang kita akan oles kembali dengan margarin ya. Oke, oles lagi dengan margarin supaya rotinya lebih terasa gurih juga lembut.
nggak keras, atasnya nggak gipsy ya. Oke, sebentar lagi kita akan mereview hasil dari roti yang kita bikin tadi. Oke sahabat, yang kedua, yang openan tadi, yang kedua kita lihat ini ya. Pelan-pelan, karena openan terakhir maka ini saya matikan ya. Oke. Ini hasilnya. Setelah matang kita akan oles kembali dengan margarin ya. Oke, oles lagi dengan margarin supaya rotinya lebih terasa gurih, juga lembut, nggak keras, atasnya nggak gipsy ya. Oke, sebentar lagi kita akan mereview hasil dari roti yang kita bikin tadi. Oke, baik sahabatku dimanapun kalian berada, sekarang saatnya kita akan mereview dari resep kita ya. Ini sengaja saya skip karena memang nantinya untuk mengurangi durasi supaya terlalu lama kalau kita upload. Yang kedua, karena saya kerjakan sendiri ya, jadi harus kita sambil. Oke, sekarang kita akan mereview roti coklat ya. Ini hasilnya seperti ini ya, dia empuk. So emang kalau ini menggunakan oven tangkring harus tahu ya, setiap oven sangat berbeda. Dalam artian begini, setiap oven memiliki karakteristik berbeda, jadi apinya harus sekian lama ngopennya. Kalau misalkan waduh aku nggak punya kompor gas, oke, oven tangkringnya bisa menggunakan ini arang ya, arang. Jadi kita menggunakan tungku itu untuk memanaskan oven kita. Oke, ini akan saya sobek aja ya, supaya sini ya. Ini dia hasilnya ya. Nanti resepnya bisa dilihat di videonya, nanti coba saya hasilkan atau bisa di deskripsi. Lembut. Oh, lembut. Ini yang rasa coklat ya. Ini udah layak sekali untuk dijual di luar ya. Hasilnya lembut. Lalu ini yang pisang raja ya. Ini pisang raja yang kita buat tadi. Hasilnya seperti ini juga, lembut juga. Pisangnya mantul, ini pisangnya ya. Pisangnya mantul, masih panas ya, kan baru turun dari oven. Nah, ini roti pisang, ini nanas ya, nanas nih. Kalau nanas saya suka ya, ini beli ya. Nanas ini kita beli. Bikin sendiri juga mudah. Kalau para sahabat ingin tahu cara bikin nanasnya, silahkan komen, subscribe, dan tanda lonceng. Nanti akan saya berikan video tutorialnya untuk membuat selai nanas yang enak ya, yang lebih bagus dalam membuat makanan. Jangan sampai kita menambahkan pengawet ya, pengawet makanan supaya lebih awet. Kasihan yang makan ya, apalagi kalau menambahkannya secara tidak terukur, tidak mengikuti aturan ya. Yang penting roti saya itu bisa awet. Nah, itu kasihan yang beli. Kalau produk ini kita tidak menggunakan pengawet ya, kita tidak pakai pengawet sama sekali, dan daya tahan roti ini bisa 4-5 hari. Kelihatan kalau sudah ke ini hari ke-4-5 hari, dia akan teksturnya agak keras, dari agak kering. Nah, kalau yang roti pisang karena dia basah, itu hanya bisa tahan 3 hari lah, karena sifatnya kan basah ya, ada pisangnya seperti itu. Oke, ini nanasnya ya.
Ini lembut banget ya. Nah, ini sahabat, lembut kan. Ini sudah layak untuk dijual. Mau jual berapa itu tergantung bagaimana, tergantung kalkulasi bahan-bahan di tempat para sahabat tinggal. Nah, terus berapa lama sahabat mengerjakan, karena tenaganya sahabat kan juga perlu diperhitungkan. Tapi kalau saya kira para sahabat sudah tahulah manajemennya bagaimana. Ini sudah layak. Kalau untuk penjualan bagaimana, bisa ini keliling ke perumahan atau keliling kampung lah ya, memperkenalkan produk. Nanti kalau sudah pada tahu rasanya cocok, pasti beli lagi. Kalau enggak ya bisa dipasarkan di pasar tradisional. Oke sahabat, jangan lupa subscribe sama loncengnya, dan komen, beri masukan atau apa yang ingin sahabatku semua saya buat di konten ini. Saya berbagi ilmu ini dengan harapan bisa mengangkat ekonomi para sahabat semua ya, utamanya yang masih di bawah, yang masih modalnya terbatas ya. Nanti kalau tutorial yang untuk pabrik besar nggak perlu di tutorial ya, mereka tahu opennya udah bagus, pakai open gas bukan open tangkring tentunya ya. Oke sahabat, sukses buat kita semua ya, salam rahayu.